Halo semuanya, selamat datang di video presentasi project mini kami. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Sistem Microcontroller di Universitas Teknologi Bandung. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan project kami yang berjudul Sistem Pengendali Pencahayaan Kandang Ayam. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Ahmad Waliuddin dengan PM22552011106 sebagai ketua kelompok. Lalu saya sendiri Nur Aima Uswatunis Hasana dengan PM22552011167. Dan yang terakhir, Sheryl Priscilla Daniela Elizabeth Selalahi dengan NPM 22552011122. Kami bekerja sama dalam menyusun dan menjalankan proyek ini dari awal hingga selesai. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 8 bagian utama. Yang pertama adalah latar belakang yang menjelaskan alasan proyek ini dibuat. Yang kedua adalah tujuan untuk mengetahui apa yang ingin kami capai dalam proyek kali ini. Yang ketiga adalah alat dan bahan, apa yang kami gunakan dalam pembuatan proyek kali ini. Dan yang keempat adalah RAP atau rencana anggaran proyek. Yang kelima adalah mekanisme sistem yang menjelaskan cara kerja sistem secara umum. Yang keenam adalah flowchart sebagai gambaran alur logika program. Yang ketujuh adalah struktur dan logika program yang membahas alur dan isi kode. Dan yang terakhir adalah demo program untuk menunjukkan hasil kerja dari sistem kami. Kita mulai dari latar belakang. Di era modern seperti sekarang, sistem otomatisasi sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor termasuk di bidang peternakan. Salah satunya adalah kandang ayam. Salah satu faktor penting dalam pemeliharaan ayam adalah pencahayaan. Pencahayaan cukup dan sesuai bisa membantu meningkatkan produktivitas ayam, terutama dalam pertumbuhan dan produksi telur. Karena itulah, kami membuat proyek sistem otomatis pengendali pencahayaan kandang ayam yang bekerja berdasarkan waktu, suhu, dan kelembapan. Dengan sistem ini, diharapkan kondisi kandang tetap optimal tanpa perlu intervensi manual dari peternak. Kemudian untuk tujuan, proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem otomatis yang mengatur pencahayaan kandang ayam secara efisien. Dengan memanfaatkan sensor suhu dan kelembapan serta modul waktu nyata, sistem ini dapat secara otomatis menyalakan atau mematikan lampu sesuai kondisi lingkungan dan waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah menjaga kenyamanan ayam tanpa perlu kontrol manual terus-menerus, sehingga mendukung pertumbuhan yang optimal dan efisiensi energi. Kemudian kita masuk ke alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Yang pertama adalah Arduino Uno, yang kedua adalah DHT22 sensor, yang ketiga adalah RTC DS3231, kemudian ada LCD 16x2, L2C, kemudian ada juga relay module, yang keenam adalah LED plus resistor, dan yang terakhir adalah kabel jumper dan breadboard. Pada slide selanjutnya, kami akan menjelaskan satu persatu tentang alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek kali ini. Untuk yang pertama adalah Arduino Uno, adalah papan microcontroller berbasis ATmega 328P. Dengan fungsi sebagai otak dari sistem, memproses data dari sensor dan mengatur output ke relay dan LED. Keunggulannya adalah mudah diprogram, banyak dokumentasi dan juga cocok untuk prototype. Penerapan dalam sistem atau penerapan dalam proyek kami kali ini adalah Arduino menerima input dari sensor DHT22 dan RTC, kemudian mengendalikan lampu kandang secara otomatis. Kemudian ada DHT22 sensor. DHT22 adalah sensor suhu dan kelembapan digital yang berfungsi mengukur suhu dalam derajat Celcius dan kelembapan dalam persen. Keunggulannya adalah akurat, memiliki rentang pengukuran luas hingga 100% RH dan 80 derajat Celcius. Penerapan dalam program adalah nilai suhu dan kelembapan digunakan sebagai syarat logika apakah lampu kandang perlu dinyalakan atau tidak. Selanjutnya RTC DS3231 adalah modul waktu nyata yang sangat akurat, berfungsi menyediakan informasi waktu seperti jam, menit, dan detik. Keunggulannya adalah dilengkapi baterai cadangan, tetap berjalan walau sistem dimatikan. Penerapan dalam program adalah RTC digunakan untuk mengetahui apakah saat ini malam atau siang, sehingga sistem bisa menyalakan lampu otomatis di malam hari. Kemudian ada LCD 16x2 I2C, yang adalah modul tampilan berbasis kristal cair yang dapat menampilkan dua baris teks dengan masing-masing 16 karakter. Dengan antarmuka I2C, LCD ini hanya membutuhkan 2 pin untuk berkomunikasi dengan Arduino. 16x2 berarti modul ini memiliki 16 kolom dan 2 baris untuk menampilkan karakter ASCII.
LCD memiliki fungsi untuk menampilkan informasi penting seperti waktu, suhu, kelembapan, dan status lampu secara real-time. Memiliki keunggulan, hemat pin, kompatibel dengan berbagai microcontroller, mudah diprogram dengan pustaka bawaan, dan tersedia di simulator seperti Wauki. Dalam penerapan dalam program, LCD akan terus memperbarui data suhu, kelembapan, dan status lampu berdasarkan pembacaan dari sensor dan RTC. Selanjutnya yaitu relay modul. Relay adalah saklar elektromekanik yang dikendalikan oleh sinyal listrik yang berfungsi untuk mengendalikan on-off perangkat listrik seperti lampu atau kipas. Relay memiliki keunggulan untuk dapat langsung mengontrol peralatan listrik berdaya tinggi, aman digunakan jika pemasangan benar, dan dilengkapi optoisolator untuk melindungi microcontroller. Penerapannya dalam program yaitu relay diaktifkan oleh Arduino untuk menyalakan atau mematikan lampu kandang ayam secara otomatis sesuai logika waktu. Selanjutnya LED dan resistor. LED atau Light Emitting Diode adalah komponen yang memancarkan cahaya saat dialiri listrik, dan resistor digunakan untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Keduanya berfungsi untuk menyimulasikan status lampu kandang secara visual seperti nyala atau mati. Keunggulannya yaitu murah, mudah digunakan, memberikan visualisasi langsung status program, dan tidak memerlukan perangkat tambahan sehingga cocok untuk simulasi. Penerapannya dalam program, LED akan menyala bersamaan saat relay aktif sebagai penanda bahwa lampu kandang dalam kondisi on. Yang terakhir yaitu kabel jumper dan breadboard. Kabel jumper adalah kabel kecil fleksibel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen pada breadboard atau langsung ke microcontroller. Sementara itu, breadboard adalah papan tanpa solder yang memungkinkan perakitan rangkaian secara cepat dan sementara. Fungsinya untuk menyediakan koneksi antar komponen secara praktis dan fleksibel, terutama saat pengujian atau simulasi. Keunggulannya yaitu mudah dirangkai ulang, tidak memerlukan penyolderan, ideal untuk pembelajaran dan eksperimen, serta sangat didukung dalam simulasi seperti Wauki. Penerapan dalam program yaitu untuk koneksi antar komponen secara virtual. Selanjutnya yaitu RAP. Pada bagian RAP, atau rencana anggaran proyek, kami telah menghitung total biaya yang dibutuhkan untuk membuat sistem otomatisasi pencahayaan kandang ayam. Komponen utama yang digunakan antara lain Arduino Uno, sensor DHT22, modul RTC DS3231, LCD 16X2 I2C, relay, LED, resistor, kabel jumper, dan breadboard. Dan biaya setiap komponennya dapat dilihat di tabel berikut. Dari seluruh komponen tersebut, total biaya yang dibutuhkan adalah Rp187.600. Anggaran ini cukup terjangkau dan efisien, mengingat sistem ini sudah mampu bekerja otomatis berdasarkan suhu, kelembapan, dan waktu, tanpa perlu intervensi manual. Berikut adalah mekanisme kerja dari sistem otomatis pengendali pencahayaan kandang ayam. Pertama, sistem dihubungkan ke sumber listrik. Setelah itu, seluruh komponen seperti RTC, sensor DHT22, LCD, relay, dan LED akan terinisialisasi. RTC akan membaca waktu saat ini untuk menentukan apakah sekarang siang atau malam. Kemudian, sensor DHT22 mulai bekerja membaca suhu dan kelembapan di dalam kandang. Data ini diproses oleh Arduino, lalu dievaluasi berdasarkan logika tertentu. Jika siang hari dan suhu di bawah 30 derajat Celcius serta kelembapan di bawah 80%, maka lampu dinyalakan. Jika malam hari, lampu akan tetap menyala kecuali jika suhu terlalu panas di atas 40 derajat Celcius atau kelembapan di atas 90%. Status lampu dikendalikan oleh relay dan akan ditunjukkan juga lewat LED. LCD akan menampilkan data seperti waktu, suhu, kelembapan, dan status lampu secara bergantian setiap 1 detik. Jika terdeteksi kondisi ekstrim, maka akan muncul peringatan seperti suhu tinggi atau lembab tinggi. Data juga ditampilkan di serial monitor untuk keperluan debugging. Seluruh proses ini berlangsung secara terus-menerus agar kondisi kandang ayam tetap optimal tanpa intervensi manual. Kemudian ada flowchart. Flowchart ini menggambarkan alur logika sistem otomatis pengendalian lampu kandang ayam. Dimulai dari inisialisasi semua sensor dan komponen, sistem akan membaca data dari RTC dan sensor suhu serta kelembapan. Lalu sistem mengecek apakah waktu saat ini termasuk siang, yaitu dari pukul 6 sampai 18,
atau malam dari pukul 18 sampai 6. Jika siang hari, sistem akan mengecek apakah suhu kurang dari 30 derajat Celcius dan kelembapan kurang dari 80%. Jika ya, maka lampu akan menyala. Jika tidak, lampu tetap mati. Namun, jika waktu menunjukkan malam hari, sistem akan mengecek apakah suhu di atas 40 derajat Celcius atau kelembapan di atas 90%. Jika ya, lampu akan dimatikan untuk menghindari kondisi ekstrim. Jika tidak, lampu tetap dinyalakan. Setelah menentukan status lampu, data akan ditampilkan di LCD dan juga ditulis ke serial monitor. Jika ada kondisi ekstrim seperti suhu tinggi atau kelembapan tinggi, maka peringatan juga akan ditampilkan. Proses ini terus berulang agar kondisi kandang ayam tetap terjaga secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur dan logika program. Untuk proyek ini, pengkodean dilakukan secara terstruktur dan dipisahkan oleh beberapa blok program. Untuk blok program yang pertama adalah inisialisasi library dan definisi awal, yang biasanya ditandai dengan include dan define. Kode program ini berfungsi untuk mengimpor library yang diperlukan seperti komunikasi I2C, RTC, LCD, dan sensor DHT22, serta mendefinisikan pin dan tipe sensor. Lalu blok program berikutnya adalah menginisialisasi objek yang berfungsi untuk membuat objek RTC, LCD, dan sensor DHT sesuai konfigurasi hardware yang telah kita buat. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam fungsi setup atau blok program untuk menginisialisasi sistem. Mulai dari serial monitor, relay sebagai output, LED indikator sebagai output, menyalakan backlight LCD, memulai sensor DHT, mengecek apakah RTC tersedia atau tidak, dan yang terakhir untuk mengeset waktu sistem. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam blok fungsi loop, di mana nantinya di dalam blok ini akan terdapat beberapa logika utama dari program. Yang pertama ada baris kode untuk mengambil data waktu dan sensor. Lalu berikutnya ada baris kode untuk mengecekkan validasi apakah sensor itu terbaca atau tidak. Jika nantinya tidak terbaca akan ditampilkan pada LCD. Lalu berikutnya ada logika untuk mendeteksi kondisi ekstrim. Di sini menggunakan percabangan if. Jika temperatur di atas 40, maka itu diindikasikan sebagai kondisi ekstrim. Dan jika kelembapan di atas 90, itu juga diindikasikan sebagai kondisi ekstrim. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam logika utama dalam proyek ini, yaitu untuk menentukan status lampu apakah dia akan menyala atau tidak. Untuk menentukan status lampu apakah dia akan menyala atau tidak, di sini menggunakan percabangan if dengan beberapa parameter yang dibutuhkan. Yang pertama, waktu, yang kedua, temperatur, dan yang ketiga, kelembapan. Untuk malam hari, lampu akan selalu menyala, kecuali jika suhu di atas 40 derajat atau kelembapan di atas 90%. Yang atau telah disebutkan sebelumnya itu adalah sebagai kondisi ekstrim. Dan jika siang hari, lampu akan nyala jika suhunya di bawah 30 derajat dan kelembapan di bawah 80%. Jika tidak, lampu akan mati. Berikutnya kita akan masuk ke dalam beberapa blok program yang terakhir. Yang pertama ada baris kode untuk output ke relay dan indikator. Lalu ada logika untuk menampilkan informasi ke dalam LCD secara bergantian, mulai dari waktu, suhu, kelembapan, dan status lampu. Dan yang terakhir ada serial monitoring, yang nantinya akan ditampilkan ke dalam monitoring ketika mendebug program. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu demo program. Seperti yang bisa dilihat pada layar, di sebelah kiri ini adalah kode dari project ini, kode program dari project ini. Lalu di sebelah kanan adalah rangkaian dari modul-modul yang digunakan.
di mana modul-modul ini terdiri dari Arduino Uno tentunya sebagai kontrolernya, lalu ada sensor DHT22 untuk mendapatkan data temperatur dan kelembapan, ada RTC3231 untuk mendapatkan data waktu, dan ini LCD 16x2 I2C. Ini sangat berguna untuk menampilkan informasi, dan ada relay, ada juga resistor, dan yang paling penting ini adalah LED indikator untuk menandakan status lampu apakah nyala atau tidak. Dan resistor ini juga sangat penting karena dia bisa menghindari LED ini terkena konslet atau kelebihan arus. Nah, jika kita mengacu kepada logika utama dari program ini atau project ini, dia akan membaca 3 parameter. Yang pertama itu parameter temperatur, lalu ada kelembapan yang didapat dari sensor DHT22, dan yang terakhir dari waktu yang didapat dari sensor DS3231. Nah, untuk kondisi normalnya, ketika siang hari, karena ini kebetulan waktunya adalah jam 12 siang, pasti lampu akan mati. Tetapi jika kondisinya tidak normal, yaitu ketika temperatur di bawah 30 derajat dan kelembapan di bawah 80%, maka lampu akan menyala meskipun dia siang hari. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya kondisi ekstrim, yaitu ketika dimana temperatur dan kelembapan itu melebihi batas normal, yaitu ketika temperatur di atas 42 derajat dan kelembapan di atas 90 derajat. Jika salah satu dari parameter ini di atas normal, maka dia akan terindikasi sebagai kondisi ekstrim atau nantinya akan menampilkan informasi suhu informasi yang lain. Misalnya di sini temperaturnya di atas 42 derajat, artinya dia suhunya tinggi. Kita coba nah ini dia menandakan suhu tinggi. Dan jika kita coba kelembapan, nah dia akan menginformasikan bahwa lembab tinggi, seperti itu. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada struktur dan logika program, untuk serial monitoring ini di bawah ini dia akan ada atau tampil ketika menjalankan program. Dia akan terus menampilkan informasi secara real time. Mungkin seperti itu untuk demo program dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang telah diberikan, dan kami berharap video ini dapat sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon izin undur diri, dan jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati siap untuk menjawabnya. Sampai jumpa lagi.